Oke, assalamualaikum. Jadi kita sudah sampai di sebuah perkampungan transmigrasi, namanya Raso Jaya 3 di sini. Jadi ada yang jalan utama di depan sana itu, nanti ada simpang yang ke kanan itu rumah-rumah juga. Ini kampung simpang yang ke kiri rumah-rumah juga. Nah, yang di sini bisa kita lihat seperti ini. Ini setiap jalan tuh Pak ya. Kalau di sekitaran Kabupaten Kuburaya pasti dibuatkan ini Pak ya. Dibuatkan tersier namanya. Nah, di sini kan awalnya primer, terus sekunder, terus tersier, terus kuarter jalan kecil. Kuarter itu jalan kecil-kecil dari parit dari rumah itu kuarter. Misalkan tritis yang di rumah itu ada jalan kecil parit kecil, nanti larinya ke tersier ini Pak ya. Dari beberapa kuarter itu larinya ke tersier ini Pak ya. Ini parit buatan Pak. Transmigrasi. Dulu transmigrasi. Nah, ini nanti ngalirnya ke sekunder, Pak ya. Di depan sana dekat dengan jalan poros itu ada sekunder, kayak sungai yang dibuat ini. Ya, volumenya lebih besar lagi dari ini, Pak ya. Betul. Lebih besar lagi dari ini. Nah, dari sekunder nanti larinya itu menuju ke primer. Ya, betul. Primer itu biasa termasuk sungai alam begitu, Pak ya. Bukan, Pak. Sungai buatan tapi yang lebih besar begitu. Betul, lebih besar. Ya bisa juga nanti ke alam juga ya, ke betul. Sungai alam. Misalkan di sungai alamnya itu nggak jauh dari primernya itu ada Sungai Kapuas Pak ya. Ya betul. Lari ke Sungai Kapuas. Larinya ke Sungai Kapuas begitu kira-kira. Jadi memang kalau program transmigrasi yang bagian-bagian di sekitaran tanah yang agak rendah dibuatkan kayak gitu Pak ya. Mungkin kan didesain oleh kanwil transmigrasi kalau pas pasang supaya air tidak terlalu. Kalau pas pasang air supaya tidak terlalu naik ke rumah begitu. Dan mengurangi zat asam. Mengurangi zat asam juga. Tanaman-tanaman juga aman, pH-nya menurun, bagus iya. Itu. Oh ya, karena kebetulan di sekitaran transmigrasi Raso Jaya 1 atau Raso Jaya 2 atau 3 ataupun yang di sekitaran Kuburaya ini banyak kan tanahnya tanah gambut Pak ya. Nah, tanah gambut itu cenderung mengandung zat asam yang tinggi. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk menanam itu biasanya agak sedikit susah Pak ya. Jadi prosesnya agak lama supaya mendapatkan hasil yang bagus begitu. Disiasati ditambah kapur terus supaya kalau kapur itu kan bisa menurunkan pH, bisa menurunkan zat asam, menaikkan pH. Betul. Terus kalau menurunkan zat asam, otomatis kan zat asamnya nanti kan sebagian turun ke parit-parit, tersier, sekunder, primer, lalu ke Sungai Alam Kapuas sana. Jadi memang kayak gitu ya, harus dibuatkan cara supaya nantinya lahan tanah ini bisa jadi yang pH-nya produktif, yang pH-nya pH standar begitu ya. Kalau standar seperti Jawa belum bisa. Belum bisa Pak ya. Belum. Ini paling standarnya untuk kalbar. Kalau pH Jawa kan udah tinggi, bagus. Kalau di sini pH-nya paling 9 gitu. 7 sampai 9. Iya. 11 pun. Iya, makanya harus disiasati. Kalau cocoknya untuk tanaman apa Pak? Kalau tanah gambut Pak? Kalau Bapak tahu? Ubi ya cocok. Ubi bisa masuk? Bisa. Lah ini saya nanam ubi ini kan. Untuk ditanami sejenis sawit atau tanaman keras lainnya seperti di belakang rumah saya. Rambutan, nangka tewel, jengkol dan lain sebagainya. Bisa masuk itu? Iya, kalau padi udah pasti nggak bisa Pak ya. Padi susah. Padi kalau yang di sawah, ini kan kebetulan perkebunan. Iya. Kalau di sawah ya bisa. Biarpun tanahnya gambut. Gambut bisa. Gitu. Bisa asalkan gambutnya tidak terlalu dalam. Gitu. Itu mungkin 1 meter atau setengah meter itu masih layak ditanam. Kalau yang Bapak tahu kedalaman gambut bisa sampai berapa Pak? Kalau di Raso ini ya tidak menentu. Paling dalam ya sekitar 2-3 meter. 3 meter. Tapi ya jarang yang ada. Berarti kalau 2-3 meter setinggi kita masih bisa lebih dalam lagi lah ya. Betul. Kalau untuk ukuran dalaman 3 meter itu gambutnya. Jadi gambut itu khas dengan tanah yang ada di Kalimantan Pak ya. Jadi menyeluruh. Mungkin kalau yang di daerah dataran tinggi kita akan susah menemukan yang gambut. Tapi kalau yang di dataran rendah banyak sekali yang tanahnya jenis gambut begitu Pak ya. Betul masalah gambut ini mungkin dari zaman dulu kan hutan belantara belum pernah dihuni oleh manusia. Mulai terang itulah hutan dijadikan zaman Pak Harto dulu ini. Zaman Pak Harto ini Pak.
Jadi dulu itu rintisan Pak Harto. Jadi di rakyat dari Jawa, Bali diterangkan untuk mengurangi penduduk kan, supaya mengerjakan lahan-lahan yang ada di Pulau Kalimantan, yang lahan mati pastinya, yang lahan mati, lahan tidur, yang penduduknya sangat jarang, supaya pemerataan. Iya. Nah, tapi sekarang untuk program transmigrasi udah agak susah Pak ya, udah nggak ada lagi kali ya, nggak digalakkan semacam dulu. Ya mungkin alasannya mungkin karena penduduk setempat juga udah banyak mungkin ya. Yang kedua juga lahannya udah banyak dipakai untuk lahan sawit begitu kali ya. Bisa juga. Yang pasti untuk Sumatera untuk sekarang ini udah nggak ada lagi program transmigrasi, nggak tahu kalau Kalimantan begitu. Ya Pak ya? Kalimantan masih ada tapi sistemnya sistem apa itu? Sudah ditambah transmigrasi dari susulan, sisipan. Oh, sisipan. 50-50 biasanya. Oh, begitu ya. Aslinya? Bu. Asli ini Solo Wonogiri nih. Oh, Wonogiri Bu. Bapaknya asli Budi? Kula Gemolong. Gemolong kan Sragen. Senggih Sragen, tapi kalau sekolah itu Gemolong lah asli Gerobokan. Oh, malah Gerobokan sini. Jawa Tengah. Oh. Kabupaten Gerobokan. Iya. Betah Bu mriki Bu nggih. Udah bertahun-tahun kok ya. Putune punten mriki sedanten. Nah, kalau saya lihat rumah-rumah juga masih agak jarang Pak ya, termasuknya apa ini termasuk dulunya bukan tempat unit transmigrasi ini ya. Ini sebagai perkebunan dulunya mungkin ya. Ini peladangan. Iya. Tapi sekarang udah dibuatkan jadi rumah-rumah warga begitu ya. Jadi ada yang udah jadi polisi, tentara gitu Bu. Bukan larinya ke sawah-sawah tok. Jadi kalau yang kita tahu kan di daerah sana, di daerah Jawa tahunya kan kalau orang transmigrasi paling bergelutnya dengan tanah dan tanah begitulah ya, jadi petani begitu. Ini tapi ternyata udah walaupun orang tani, dia orang bodoh tapi berusaha anaknya dijadikan orang. Oh, begitu. Iya, benar. Itu anaknya itu kan anaknya Mbak Fatma itu masih keluarga saya semua. Oh, begitu. Perannya pun bareng sama saya. Itu orang tuanya bareng orang tuanya ini Tran. Oh. Orang dari Wonogiri asli tani Yutun lah Mas. Oh. Berarti memang rezeki jadi nasib bagusnya di daerah sini ya termasuknya. Indah sekarang kan udah jadi wakil bupati ya Bu ya? Ya, ini mau naik ke bupati. Oh, mau calon lagi maksudnya. Udah mencalonkan nanti September. Oh. November nanti. Oke, jadi di sini kalau kita lihat memang rumah-rumahnya juga udah banyak berubah. Mereka udah bentuk rumah yang modern, yang model sekarang ya Bu ya. Mungkin untuk rumah-rumah yang zaman dulu udah nggak ada lagi ya Bu ya. Yang agak ini saya dari. Bukan maksudnya yang rumah trans nggak ada. Ya, jadi rumah sekarang udah berubah semua. Apalagi di sini malah dikasih bantu Pak Harto sapi dari Australia Pak. Oh, gitu. Sapi Brahman yang sekarang besar. Ratusan juta jantannya itu. Lah sekarang nggak ada apa? Ya, sekarang nggak ada, tapi sedikit-sedikit ya. Nggak ngerti pada waktu itulah. Ya, tapi memang ada program itu. Jadi bukan warga transmigrasi tok. Iya. Kalau nggak salah di pedesaan-pedesaan seluruh Jawa juga ada dapatkan gitu. Yang pilihannya orang-orang yang kurang mampu mungkin kalau di sana. Nah, kalau yang ditransmigrasi memang keseluruhan mungkin ya. Keseluruhan untuk membudidayakan sapi Brahman dulu. Iya. Ya. Tapi ya itulah kadang terkendala, ada yang mungkin sakit atau orangnya kerja yang ke tempat lain jadi nggak terurus begitu ya. Biasanya kayak gitu. Jadi gitu. Maksudnya pemerintah atau negara itu kan supaya ada ternak hasilnya bisa untuk mupuk. Gitu. Tadinya kan gitu. Tapi ya namanya segala sesuatu pasti ada hambatan. Iya, betul. Tapi yang pasti di sini menitik beratkan ke palawija ya Pak ya. Maksudnya penghasilan dari kayak semacam pertanian udah pasti di sini ya. Iya. Saya mendengarnya itu untuk Kalimantan Barat penghasil kayak semacam timun, sayur mayur kayak macam jagung semuanya itu dari Rasojaya. Iya, maksudnya dari pusatnya di Rasojaya kalau nggak salah pertaniannya. Entah mungkin Rasojaya sini atau Rasojaya yang mana begitu katanya Rasojaya gitu. Jaya 1, 2, 3 sampai Rasojaya. Ya itu untuk sayur mayur palawija memang dari sini. Dari sini ya. Kalau sawit udah banyak juga yang ke sawit. Sawit ya ada juga. Tapi mereka beli gitu kali ya, beli lahan lagi gitu lah. Beli lahan mungkin ditanami sebagian punya mereka ditanami juga. Oh, begitu. Ya karena ini kan dulunya program transmigrasinya kan umum ya Bu ya. Jadi kalau umum itu memang rata-rata menitik beratkan ke pertanian gitu. Ke swasembada pangan. Nah, istilahnya semacam itu. Kalau yang sekarang ada lagi ada transmigrasi pir sawit, pir
getah atau apa namanya karet, ada lagi kakao segala macam ada. Tapi yang ini kan namanya transmigrasi umum gitu. Tahun berapa dulu, Bu? 1976. 76. Ya, pertama. Ya, ini udah 50 tahun ya, Bu ya? Ya, setengah abad. Ya, kurang lebih setengah abad ini. Udah setengah abad. Ini alhamdulillah kayaknya dirawat ya. Sebelah ini dinaikkan apa biasanya kan banyak itu kok bunga atau rasau apa namanya itu? Kumpai ya. Enggak ada. Iya. Nah, ini kelihatan bersih di sini. Bu, Pak, matur nuwun nggih, Pak nggih.